Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya? Apakah baik-baik saja? Saya harap semoga teman-teman yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan sehingga bisa menuntut ilmu dengan lancar. Ya. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan laporan dari workshop edukasi media digital. Sebelum memasuki ke pembahasan atau isi materi, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Ahmad Isyam. Yang kedua ada Muhammad Zulfikar Rosid. Yang ketiga ada Atif Dorifai. Yang keempat ada Rizka Nur Anggraini. Yang kelima ada Jihan Fasiha Lisani. Baik, sekarang waktunya masuk ke materi atau pembahasan yang akan disampaikan sama teman saya, yaitu Muhammad Zulfikar Rosid. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan sedikit dari Saudara Hisam terkait pelaksanaan kegiatan. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan pada hari ini dilaksanakan secara offline pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2025. Waktunya pukul 9 hingga selesai, kemudian bertempat di Lab Komputer 1 SMP Negeri 2 Kasihan. Kemudian peserta dalam kegiatan hari ini yakni siswa OSIS SMP Negeri 2 Kasihan, yakni siswa dari kelas 7 dan juga kelas 8 yang berjumlah 21 siswa. Kemudian rangkaian kegiatannya, agenda yang pertama yakni pembukaan. Jadi diawali oleh guru pendamping dari OSIS sendiri dan juga dari guru humas. Kemudian dilanjutkan pembukaan dari kami dari mahasiswa oleh Saudara Hisham, dan juga serta pengenalan singkat dari mahasiswa UMY yang menjadi panitia pada hari tersebut. Kemudian penyampaian materi. Penyampaian materi ini disampaikan oleh saya sendiri, Muhammad Zulfikar Rosid. Materi yang disampaikan yaitu 3 hal. Yakni yang pertama, mengapa menggunakan media sosial harus memperhatikan etika. Mengapa ini penting. Kemudian yang kedua, ada konten yang analisis konten. Jadi konten yang diterima oleh siswa ini tuh baik atau buruk. Nah, jadi kami mengedukasi bagaimana siswa itu menyeleksi sebuah konten. Mereka mengelompokkan ini sebuah konten negatif atau konten positif. Kemudian terakhir, penggunaan yang bijak. Nah, jadi penggunaan media sosial atau media sosial ini bagaimana cara berkontribusi dengan baik, cara agar media sosial ini atau teknologi ini bisa menunjang cita-cita mereka, bisa mensupport cita-cita mereka. Kemudian saya menggunakan metode presentasi, menggunakan PowerPoint, tetapi dengan gaya yang santai, jadi tidak sepaneng atau serius. Jadi saya sering melontarkan kata-kata candaan dan juga sering mengajak pertanyaan-pertanyaan random dan lain sebagainya. Siswa terlihat antusias selama penyampaian materi, terutama dan juga ketika sesi tanya jawab aktif. Mereka ada 3 orang penanya dari OSIS itu sendiri. Kemudian materi disampaikan selama kurang lebih 2 jam karena saking serunya kami membicarakan hal tersebut. Karena tadi jadi metode yang disampaikan ini presentasi tetapi tidak secara kaku ataupun sepaneng, jadi luwes mengalir seperti itu. Penyampaian materi berjalan dengan lancar sesuai juga dengan jadwal. Siswa mendapatkan wawasan yang mendalam dan bijak bermedia sosial yang dapat diterapkan langsung dalam kegiatan sehari-hari.
Kemudian acara selanjutnya diskusi dan tanya jawab. Diskusi mengenai materi yang sedang dibahas dan juga tanya jawab terutama seputar materi yang juga dibahasnya ini, etika menggunakan media sosial. Kemudian dilanjutkan dengan penutup. Saya memberikan kesimpulan dari 3 hal tadi dan juga memberikan apresiasi kepada teman-teman yang kepada peserta yang aktif bertanya. Kemudian diakhiri dengan dokumentasi foto bersama. Hasil dan evaluasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Saudara Hariska. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil dan evaluasi. Yang pertama itu hasil kegiatan. Kegiatan edukasi penggunaan media digital pada OSIS SMP Negeri 2 Kasihan yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2025 dengan jumlah peserta sebanyak 21 siswa kelas 7 dan siswa kelas 8. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital siswa agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Yang pertama yaitu ada peningkatan pemahaman siswa. Yang pertama, siswa memahami dampak positif dan negatif dari media sosial, termasuk bahaya cyberbullying dan penyebaran hoaks. Yang kedua yaitu siswa dapat menjelaskan pentingnya menjaga privasi dan keamanan data pribadi di platform media sosial. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan langkah-langkah memverifikasi informasi sebelum membagikannya di media sosial. Yang kedua ada output kegiatan. Siswa berhasil mengikuti simulasi sederhana untuk membedakan informasi palsu atau hoax dan informasi yang valid dan membuat konten positif. Yang ketiga ada respon siswa. Yang pertama, siswa merasa kegiatan ini sangat bermanfaat dan membuka wawasan mereka tentang cara bermedia sosial yang sehat. Yang kedua, sebagian siswa merasa lebih percaya diri untuk menggunakan media sosial secara positif seperti berbagi konten inspiratif atau edukatif. Yang keempat ada kesimpulan. Kegiatan edukasi ini berhasil memberikan dampak positif kepada siswa dalam memahami risiko dan potensi media sosial. Diharapkan kegiatan lanjutan seperti pelatihan pembuatan konten kreatif dapat dilakukan untuk mendukung kemampuan siswa dalam memanfaatkan media sosial lebih produktif. Selanjutnya ada evaluasi. Yang pertama yaitu keberhasilan, yang mencakup 1. Kegiatan berjalan sesuai rencana tanpa kendala teknis. Yang kedua, metode penyampaian yang interaktif, kuis dan diskusi membuat siswa lebih aktif dan antusias. Yang kedua ada kendala yang mencakup 1. Beberapa siswa kurang fokus di tengah kegiatan. Yang kedua, beberapa siswa membutuhkan panduan lebih praktis untuk mengaplikasikan materi yang disampaikan. Yang ketiga, durasi kegiatan dirasa terlalu singkat untuk menggali lebih dalam materi teknis seperti pembuatan konten kreatif. Yang ketiga itu ada saran yang mencakup 1. Menambah waktu pelaksanaan untuk latihan praktek seperti membuat konten edukasi. Yang kedua, mengadakan program lanjutan seperti workshop pembuatan video pendek atau infografis positif. Yang ketiga, melibatkan guru dalam kegiatan agar edukasi media sosial dapat diterapkan secara berkelanjutan di sekolah. Selanjutnya, yang keempat ada kesimpulan. Kegiatan ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran siswa terhadap penggunaan media sosial yang sehat dan bertanggung jawab. Diharapkan edukasi serupa dapat dilakukan secara rutin agar literasi digital siswa terus berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan pernyataan kesimpulan dari Mas Zul. Edukasi penggunaan media digital ini merupakan langkah penting dalam membangun generasi muda yang bijak dan cerdas dalam memanfaatkan teknologi. Dengan adanya kegiatan ini, siswa SMP diharapkan mampu mengakses, menganalisis, dan berkontribusi secara positif pada media sosial. Kegiatan ini juga menjadi upaya preventif untuk mengurangi dampak negatif dari penggunaan data media sosial yang tidak bijak. Kami berharap kegiatan ini dapat terlaksanakan dengan baik dan memberi manfaat yang besar bagi peserta. Dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan demi kelancaran dan kesuksesan acara ini. Demikian dari hasil diskusi kami. Apabila ada kekurangan dan dalam penyampaian kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.